Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Shalomnya mana? Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberikan kita yang terbaik pagi hari ini buat kita semua. Amin. Selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih Kristus Yesus. Dan saya ucapkan selamat datang untuk tim dari Persekutuan Doa Alpha Omega dari Pasuruan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita sebentar untuk saat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala dan taruh tangan kita di dada. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kehidupan. Mari kita sembah Tuhan. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan.
tiada lutut Tuhan, bertelut bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Biar segala bangsa, setiap keluarga kita, dan semua lidah akan mengaku. Bersama-sama dalam kami katakan lawatan-Mu bagi hari ini. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu selalu tiada lutut. Amin, amin.
hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak menerima ibadah kami. Tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada kesempatan ini, kalau tim Ibu Indah Alfa Omega dari Pasuruan boleh tiba dengan selamat, boleh bersama-sama di tempat ini, siap untuk melayani Tuhan, siap untuk kami diberkati Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bila urapan Allah, kuasa Allah memenuhi di tempat ini, dan kami semua akan diberkati Tuhan. Terlebih yang ambil bagian dalam pelayanan, mulai dari WL Singer, musik tamborin, LCD, multimedia, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami diurapi, kami diberkati Tuhan. Umat-Mu yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini, yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikan salam minimal 5 orang dan katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita menari, kita bergerak dan bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Sama-sama. Segala puji syukur. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja.
Katakan haleluya. 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 Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya kita akan nyanyi memuji Tuhan dengan gerakan semua ya. Amin. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, berikan salam kanan kiri dan katakan jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara tetap semangat senantiasa di dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah masuk di dalam minggu ketiga di bulan Mei ini Tuhan, di tahun 2025. Kalau tanpa kesetiaan Tuhan, kami tidak bisa sampai hari ini. Dan kami hari ini bersyukur Engkau Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segalanya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih
selalu setia kepada kami. Walaupun seringkali kami tidak setia, Engkau tetap setia Bapa. Kau tunjukkan kemana kami harus melangkah. Kau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami yakin Bapa, kami yakin walaupun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tetap bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa setiap pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja menjadi pendengar firman, tapi Kau jadikan pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami dimanapun Engkau tempatkan kami bisa menjadi garam dan terang buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih tim PAW. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu buat kami, tim Alfa Omega, kami dari Pasuruan, dan kami bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu, dan kami yakin percaya Bapak Ibu menerima kami dengan tangan terbuka. Amin. Mungkin nanti akan diperkenalkan oleh tim kami siapa sih kami ini, tapi kami bersyukur pagi hari ini kami berangkat jam 4 kurang dari Pasuruan, dan memang mungkin kesalahan kami tidak pede, jadi dari Pasuruan sudah pakai Google Map atau Waze. Tidak tahu di mana tadi itu tiba-tiba masuk ke kampung. Kami bawa mobil besar, dan saya tidak mengerti kenapa saya dibawa ke sebuah tempat yang bagi kami sangat-sangat menakutkan. Bapak Ibu mungkin tahu ya, ada sebuah jembatan yang tidak ada pinggirannya, sungainya gede, saya tidak tahu daerah mana, pokoknya dekat sini. Kira-kira 3-4 kilo dari sini, itu kami lalui. Apakah Bapak Ibu mau? Nanti saya antar, tapi saya tidak ikut. Jadi kami penumpang ini yang berjumlah 9 atau 8 punya rem di kaki kita masing-masing. Walaupun remnya yang pertama ada di sopir, ini semua punya rem. Terus darah Tuhan tadi kececeran di mana-mana. Dari depan sampai belakang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya enggak berani melihat, saya hanya diem, saya pegangan. Yang kasihan teman saya yang duduk di depan saya. Itu cari pegangan enggak ada. Dalam keadaan ketakutan, nyari pegangan enggak ada. Bayangkan Bapak Ibu. Antara geli, antara sedih, antara takut, tapi itu yang terjadi. Terus waktu kami tadi datang, bukan mengucapkan salam sama Bapak Gembala, ngomel sama Bapak Gembala. Pak, aduh Pak, ya ampun Tuhan. Kata Bapak Gembala, lo salah. Maaf ya Pak. Kenapa enggak dari Pare? Buka Google Map-nya. Dari Pare 10 menit. Coba Pak Gembala tadi ikut ya. Ya tapi ya bagaimana lagi. Sudah terjadi, saya ngomong sama teman-teman. Nanti pulangnya tidak boleh lewat sini, titik. Enggak mau uji nyali lagi. Sudah tua, sudah sweet, dak. Jantung tadi, kaki kanan punya rem, kaki kiri punya rem, semuanya ngerem. Ya seperti itu, puji Tuhan, tapi dengan selamat. Lihat tim saya ketawa terbahak-bahak sekarang. Tadi tidak ada yang tertawa. Itu yang terjadi, puji
Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan kita sampai di tempat ini tidak terlambat. Tidak ada apa-apa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, perjanjian. Kalau saya tanya, Bapak Ibu jawab. Mau? Ya, mau lo ya. Nggak boleh saya nanti tanya terus meneng. Koyok ndak ono jemaate. Setuju ya? Bapak Ibu, pertama-tama saya tanya, siapa di sini yang hari ini ndak punya masalah? Oh, semuanya. Bapak Gembala yo duwe masalah. Ternyata kita sama ya punya masalah. Siapa yang masalahnya dari lahir sampai hari ini sama? Enggak. Oh sama nak. Cik sakno nih Pak. Hah? Eleh. Ya terpujilah Tuhan Yesus. Nah ingat ya Tuhan tuh menciptakan serupa. Nek kamu bilang elek berarti ngenyek Tuhanmu nak. Tuhanmu elek nak. Padahal enggak. Benar ya Pak Pendeta ya? Betul. Diciptakan tuh serupa dan segambar. Kon tak khotbahi kon kapok kon. Sampai lali kena elek. Bapak Ibu, saya tanya lagi. Kira-kira saat ini masalahnya ada berapa? Oh, banyak. Iya. Orang sini nek ngomong banyak enggak bisa banyak. Banyak. Sama Pak, saya juga banyak. Tetapi kalau saya tanya lagi satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah keluar sebagai pemenang dalam menghadapi masalah? Amin. Itu yang harus kita pegang. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup, kita juga bersyukur. Saya yakin Bapak Ibu bersyukur juga punya Tuhan yang hidup yang menyertai kita dalam kondisi apapun. Pagi hari ini kita belajar bagaimana secara luar biasa kita keluar sebagai setiap ada masalah kita jadi pemenang. Kita baca pertama Ulangan 28 ayat 6 sampai dengan 7. Ulangan 28 ayat 6 sampai dengan 7. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Bapak Ibu, seringkali ayat yang ke-6 itu dipakai senjata. Maaf ya, dipakai senjata kalau kita beribadah. Kita masuk keluar ibadah itu selalu diberkati Tuhan. Nek gak diberkati Tuhane kecewa. Opo aku teko nang gereja didoakan keluar akan menjadi pemenang. Belum keluar masih di pintu wis eling lagi masalahnya. Seringkali ayat 6 ini digoreng. Padahal maksud Tuhan itu enggak sesempit itu, bukan hanya waktu ibadah saja. Keluar masuk kita akan diberkati, tetapi Bapak Ibu percaya enggak? Kita dalam sehari-hari ini kita akan melakukan keluar dan masuk. Contoh, saya tadi kami ke Pare. Pertama-tama tidur, ada di dalam kamar. Betul ya, kalau tidur di kamar atau di kamar mandi? Tidurnya di kamar. Tidur, bangun tidur, jalan kaki keluar kamar ke kamar mandi. Benar? Dari kamar mandi keluar, masuk ke kamar mandi kan, keluar lagi ke dapur. Idik, bikin kopi, bikin teh, minum air hangat. Masuk dapur, keluar dapur. Masuk lagi ke kamar, ganti baju. Cantik, keluar lagi keluar rumah, nunggu. Kalau saya tadi nunggu dijemput.
Kami beberapa tadi ndak tidur, sambatan di grup. Aku gak turu, podo aku yo gak turu. Saking kepinginnya ketemu bapak ibu. Jadi nanti perjalanan pulang kami tidur semua. Itulah yang menjadi Tuhan itu seperti itu. Dalam setiap aspek kita, dari kita bangun sampai kita tidur, kita akan mengalami yang namanya keluar dan masuk. Dan kita juga mengalami yang masuk dan keluar masalah. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu, kita dalam masalah. Kita ada di dalam masalah. Saat kita di dalam masalah akan menentukan kita keluar jadi apa. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu tadi mandi enggak? Mandi pakai sabun mandi wangi atau badek? Wangi. Jadi kita masuk ke dalam kamar mandi sabunan. Keluar dari kamar mandi kita wangi. Ibu-ibu keluar kamar mandi langsung masuk kamar. Lapo Bu? Maca. Waktu keluar kamar mandi lipstikan enggak? Loh, keluar kamar mandi kok lipstikan? Tidak begitu. Di dalam kamar, kita masuk di dalam kamar, kita lipstikan, masang bulu mata. Terus apa lagi? Alis. Ibu-ibu ya, bapak-bapaknya walaupun enggak lipstikan, pakai celana panjang, muter-muter. Ibunya sama. Keluar dari kamar beda enggak tadi masuk dengan keluar? Beda. Ada yang ya kayak tadi itu ngomong elek tadi Pak. Mungkin tadi enggak ngoco. Elek tadi itu. Jadi seperti itu. Kita seringkali di dalam masalah, sikap kita ini yang membuat kita tidak bisa keluar jadi pemenang. Saat kita di dalam masalah, seperti tadi dalam kamar kita berhias, kita ganti baju, kita melakukan sebuah hal, kita keluar menjadi orang yang cantik, lebih cantik, tapi walaupun tidak bisa kurus, tetap lemu tapi ayu, tidak mungkin pakai daster, seperti itu. Kita belajar dari satu tokoh. Tokoh ini saya ngomong wow keren. Saya tidak pernah melihat tokoh ini. Tokoh ini dalam Alkitab itu adalah salah satu orang yang buat saya mengherankan. Dia itu sudah tidak punya harapan hidup. Dia dalam kondisi terjepit. Dia dalam masalah yang sangat besar. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami seperti itu. Masalahku gede. Masalahku luar biasa, menghimpit aku. Sama, tokoh ini juga sama Bapak Ibu. Sangat terhimpit, seolah-olah dia akan mati. Dia tidak akan bisa keluar dari masalahnya. Tetapi lihatlah langkah-langkah apa yang dia lakukan. Dan pagi hari ini kita belajar dari tokoh ini. Langkah apa saja yang membuat seorang tokoh yang tidak mungkin keluar dalam kondisi hidup, tetapi dia menjadi pemenang. Bapak Ibu mau, saat ini mungkin Bapak Ibu saya tanya tadi, semuanya bermasalah. Kita dalam masalah. Tetapi kita yakin saat kita dalam masalah kita lakukan langkah-langkah seperti tokoh ini. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita baca di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 3. Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni
El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tokoh itu Yosafat. Seperti dalam ayat yang pertama, dikatakan ada Bani Moab, ada Bani Amon, dan orang-orang Meunim. Tiga suku ini menyerang bersama-sama, menyerang Yehuda. Dan di ayat yang kedua sudah seperti itu, ternyata ada orang yang melihat, ternyata pasukannya itu sangat besar. Suatu laskar yang besar. Jadi Yosafat dalam kondisi ketakutan. Tidak dipungkiri, di ayat yang ketiga dikatakan Yosafat takut. Siapa di sini yang tidak takut menghadapi musuh-musuh yang besar? Pasti takut. Apalagi Yehuda, sebuah kerajaan kecil. Dan itulah yang terjadi. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, poin yang pertama di ayat yang ketiga. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Poin yang pertama, mencari Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Seringkali kita dalam masalah. Di dalam masalah kita bukan cari Tuhan. Bukan mencari Tuhan, tetapi mohon maaf, seringkali mencari orang pinter. Mungkin mencari saudara, mungkin mencari orang-orang yang bisa kita percaya, pasti bisa nolong. Saya akan bercerita sedikit. Waktu mempersiapkan khotbah ini, saya juga manusia ya Bapak Ibu ya, sama. Saya juga mancik lemah. Bukan setengah dewa, bukan setengah setan, jadi tetap mancik lemah. Saya waktu mempersiapkan ini, di dalam pekerjaan saya, antara bekerja dan mempersiapkan ini, malam hari saya mempersiapkan waktu itu beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Waktu saya membuka tempat, ada sebuah tempat seperti lemari kecil, itu berkas-berkas dari pekerjaan saya. Saya ingat sekali, saya ini dikasih mertua saya, almarhum, dan mama saya beberapa perhiasan. Perhiasan ini perhiasan kuno, dikasih ke saya. Saya simpan dalam sebuah kotak kecil. Saya sangat ingat bahwa kotak ini ada dalam lemari itu. Sorokan apa ya sorokan? Ngerti ya Bapak Ibu ya sorokan ya? Laci. Maaf ya, kadang ngeblank. Ilinge sorokan. Dalam laci itu saya ingat sekali. Dan posisi saat itu sudah 10:30 malam. Saya kaget, loh kok gak ono? Waduh, kemana ini? Saya dalam masalah. Bukan nilainya, bukan harganya ya, tapi ini bernilai warisan buat saya. Perhiasan itu. Waduh, saya lemes. Saya telepon anak saya, karena terakhir saya melihat bersama anak saya. Saya telepon anak saya di Surabaya, kamu lihat enggak? Loh itu ditaruh mama di situ. Iya, enggak ada. Waduh, panik saya dalam masalah. Loh, padahal saya ini mempersiapkan loh Bapak Ibu, mempersiapkan khotbah ini. Ngono loh. Kan poin pertama apa? Mencari Tuhan toh? Enggak. Saya lali ngeblank ambek Tuhan nih. Bingung dewe. Nduk ndiyo. Waduh, saya nangis. Nek hilang getun. Ini barang yang sudah diwariskan. Nangis. Bingung. Sampai mohon maaf Bapak Ibu, di rumah saya banyak CCTV karena rumah dan kerja saya satu lokasi, jadi saya mesti mantau. Di kamar saya juga ada CCTV karena mohon maaf suami saya stroke, memang bisa jalan cuman seringkali saya tinggal, saya bukan istri yang saya seringkali
seperti sekarang pelayanan, saya kemana, saya tinggal, jadi saya butuh CCTV. Dan lemari ini ada di dalam kamar. Saya, waduh, ojo-ojo iku. Saya buka CCTV, saya cari mulai tanggal 30 sampai hari itu saya cari. Kok ndak ono wong sing mlebu? Anak saya meyakinkan bahwa pasti ada, Mah. Tapi saya panik, saya lupa, saya ndak diem duduk Mama ndak doa Oma. Gak apa-apa, Tuhan Yesus dimintai tolong malam ini suruh nyari bareng Mama. Iya yo, kok aku panik dewe? Saya diam, saya doa. Bapak Ibu tahu, saya baru ingat kalau saya mindahkan kota itu. Yang ini kena sweet, dak. Pekone dateng. Jadi laci itu ada tiga. Biasanya saya taruh laci nomor 1. Saya pindah ke laci yang paling bawah, laci nomor 3 di sudut paling dalam. Saat saya tenang, saat saya benar-benar diam, saya merenung, iya aku ini kan mempersiapkan khotbah dalam masalah. Kenapa aku kok enggak cari Tuhan dulu? Saya diam. Dan puji Tuhan ketemu. Seneng. Jam 1:30 baru ketemu. Bayangkan Bapak Ibu 10:30 malam sampai 1:30 mencari yang namanya ini. Aduh kotak iyo nek gede. Sak mini Pak, Bu. Saya cari. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Dalam masalah kita lupa Tuhan. Kita ndak ingat blas sama Tuhan. Sing dieling ya apa yo. Cari kerja. Anak-anak yang masih muda mencari pekerjaan. Ndak duduk manis bicara sama Tuhan. Seringkali cari koneksi orang dalam. Punya kenalan ndak di situ? Anakku itu loh belum bekerja. Tolong po, seperti itu Bapak Ibu. Tapi lihatlah langkah Yosafat. Begitu Yosafat tahu dia dikelilingi oleh musuh. Dia dalam kondisi takut. Dia mengambil keputusan yang pertama mencari Tuhan. Poin yang kedua ada dalam ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Poin yang kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan. Itu harus kalau kita dalam masalah. Tetapi seringkali sama seperti saya tadi, mata saya tertuju pada masalah saya. Sehingga masalah ini kelihatan lebih besar, lebih menakutkan daripada percaya kepada Tuhan. Daripada mata kita tertuju pada Tuhan. Kita khawatir melihat masalah. Kok cik gedene cik abote yo aku ngalami masalah ini. Seringkali seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah seperti itu kalau saya mengakui. Seringkali kita melihat dulu masalah. Aduh cik gede nih masalah iki. Sama seperti tadi itu. Masalah, waduh nek hilang ya opo yo. Kalau hilang ini gimana? Aduh saya nangis. Saya sudah curiga sama suster sama pembantu saya. Saya curiga, ojo-ojo suster ya, ojo-ojo seperti itu. Tapi kita seringkali lupa bahwa harusnya kita lihat Tuhan, tertuju pada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih perkasa daripada masalah kita. Belajar ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah ditolong? Apakah Bapak Ibu pernah menjadi pemenang dalam sebuah masalah yang Bapak Ibu hadapi? Bapak Ibu menjawab, iya.
Tetapi kita juga manusia, seringkali kita tahu bahwa yang lalu-lalu ditolong Tuhan, tapi saat kita menghadapi masalah yang baru, mohon maaf, seringkali kita lupa kalau kita sudah pernah ditolong Tuhan, sehingga mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kalau kita sudah dijadikan Tuhan pemenang dalam masalah-masalah kita yang dulu, kita harus yakin saat ini masalah apapun tidak akan pernah lebih besar daripada Tuhan kita. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu hari ini, kita harus punya keyakinan Tuhan kita lebih dahsyat. Amin. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, sebelum saya poin yang ketiga, saya akan cerita dulu. Saya umpamakan aja ya, ini begini. Ada A, bukan Pak Adi. Ada seorang yang namanya A. Dia itu membenci si B. Benci banget sama si B. Dan A ini seorang suami. Oh, Pak Adi nanti tertuduh. Enggak Pak ya, bukan Pak Adi ini, Pak Adu. Benci sama si B. Terus Pak A ini akan bercerita sama orang-orang di sekelilingnya. Iku lho Pak B iku lho. Waduh, cik nemeni menebarkan kebencian. Seringkali kita sama ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Kalau kita enggak suka sama orang, kita nyari gerombolan supaya sama-sama enggak suka sama orang itu. Betul? Loh, saya tadi tanya. Kalau tanya harus dijawab. Enggak usah malu. Bener enggak Bapak Ibu? Seringkali seperti itu. Tanpa kita sadari. Iku loh si B iku loh, aduh cik bencek none. Lihatin itu. Seringkali kita meracuni orang-orang di sekeliling kita. Supaya sama-sama benci sama si B. Demikian juga kalau kita simpati dengan orang, seneng sama, bukan seneng dalam arti cinta ya. Pokok ini hebat, si C ini hebat. Kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk kita meyakini bahwa meyakini orang-orang sekitar, tonton si C ku luar biasa. Sampai akhirnya terpengaruh. Betul enggak Bapak Ibu? Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu. Saya tadi mendengar sedikit cerita bagaimana berdirinya gereja ini dari Ibu Gembala. Itu pasti ada provokatornya. Bagaimana provokator ini mempengaruhi orang-orang supaya membenci gereja ini. Tetapi ada orang-orang yang senang dengan gereja ini atau simpati dengan, akan mempengaruhi juga untuk supaya bahwa gereja ini luar biasa. Itu pasti dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak seperti itu. Kita baca ayat ini poin yang ketiga Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi semuanya itu berdiri. Memohon pertolongan Tuhan, tetapi pasti ada keraguan. Iki kok gak ditolong-tolong sih ambek Tuhan. Bener enggak Bapak Ibu kalau dalam masalah seringkali kok gak ditolong-tolong ya sama Tuhan. Wes lama loh Tuhan aku ngalami masalah sampai semuanya sudah berdiri. Seperti dikatakan di ayat yang ke-13. Semuanya itu sudah berdiri. Berdiri di hadapan Tuhan. Mungkin nangis, gro-gro nangis apapun. Nangis. Tapi pasti dalam hati mereka enggak ada terbesit atau bukan pasti ya. Tapi ada terbesit ataupun keraguan. Benar enggak aku ini jalanku nuruti Yosafat ini? Mulai ragu. Tetapi lihatlah di ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya
seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saya lanjutkan ayat yang ke-15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Inilah hasilnya. Yosafat pertama mencari Tuhan. Dia matanya tertuju kepada Tuhan. Akhirnya di sekelilingnya juga melihat bagaimana ketekunan Yosafat. Sampai semuanya percaya. Orang terdekat Yosafat percaya. Orang terdekatnya ada di dalam ayat yang ke-14 tadi. Ini adalah orang terdekat Yosafat. Oh iya, sampai akhirnya dihinggapi roh Tuhan. Sehingga semuanya terpengaruh dan percaya bahwa yang berperang bukan aku nantinya, yang berperang adalah Allah. Bapak Ibu, hati-hati dalam menghadap di dalam masalah. Seringkali yang terjadi dalam masalah, kita ngomel, kita panik, kita marah, kita putus asa. Tidak pernah terucapkan kata-kata positif dalam kita menghadapi masalah. Di dalam masalah, yang kita ucapkan adalah perkataan ngomel. Maaf, seringkali itulah yang terjadi. Panik, seperti saya tadi, panik duluan. Anak saya sampai panik. Di Surabaya, saya di Pasuruan, sampai anak saya punya 2 putri, dua-duanya cewek. Jadi yang waktu saya telepon yang di Surabaya ngomong, "Ma, aku tak pulang, mari Ma, bantu mama nyari." Karena ucapan saya panik mempengaruhi keluarga saya untuk panik juga. Tapi kalau kita dalam masalah dan kita ucapkan positif, kita punya keyakinan, Mama yakin, Papa yakin, saya yakin, kalau saya dalam menghadapi masalah ini, saya disertai Tuhan. Orang di sekeliling kita juga akan percaya dan yakin. Sehingga 2-3 orang berkumpul, berdoa, Tuhan pasti memberikan yang terjadi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ucapkan kata-kata positif. Jangan kata-kata yang menghancurkan. Seringkali, mohon maaf, kita sudah menghadapi masalah ini lama sekali. Mungkin bertahun-tahun masalah ini tidak selesai. Tidak pernah selesai Tuhan, tidak selesai Tuhan. Wis putus asa. Babano wis, aku gak menyerah. Dan kata-kata inilah, kalimat inilah yang terus didengungkan kita, di sekitar kita, sehingga semuanya akan, ya sudah, menyerah dengan masalah. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita dalam masalah, ucapkan perkataan positif. Poin yang ketiga itu. Poin yang keempat, ini gongnya, dan ini bagi saya aneh. Bapak Ibu, kalau saya tanya tadi dijawab ya. Bapak Ibu pernah enggak melihat film perang? Kita pasti enggak pernah mengalami perang ya. Perang secara langsung enggak pernah. Betul? Adakah yang lahir zaman Jepang? Enggak ya? Zaman Jepang. Lahirnya Pak ya, tapi belum perang ya Pak ya? Belum ikut perang ya? Belum, iya. Tapi lahir aja ya Pak, enggak ikut perang. Bapak Ibu kalau melihat film perang, apa yang Bapak Ibu lihat? Tembak-tembakan ya, apapun ya. Kalau film Cina mungkin silat, ya pakai pokoknya perangnya seperti itu, benar enggak Bapak Ibu? Pernah enggak Bapak Ibu melihat film perang dada-dada gini, musuhnya, halo, hai. Enggak pernah kan? Ya, enggak pernah. Film perang, atau kalau kita dalam perang, yang maju itu pasti orang-orang pilihan, betul apa betul? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa pokoknya
bunuh musuh itu seperti bunuh semut. Bak! Seperti itu. Tapi lihatlah Yosafat. Apa yang dilakukan Yosafat? Saya sampai terheran-heran. Dan mungkin ini perang yang paling aneh di dunia sampai hari ini tidak pernah terjadi. Kita baca di ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aneh ya, yang dipilih apa? Sing pinter nyanyi. Ada tak perang? Ayo siapa yang pinter nyanyi maju. Tetapi lihatlah Bapak Ibu. Orang yang dipilih ini adalah orang yang memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan dikatakan di situ, menyanyikanlah nyanyian syukur buat Tuhan. Jadi aneh sekali. Yosafat tidak memilih panglima-panglima perang yang bisa maju untuk membunuh lawannya, enggak. Tetapi memilih penyanyi-penyanyi yang bisa memuji Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengucapkan syukur. Inilah yang terpenting Bapak Ibu. Jadi dalam masalah kita harus mengucap syukur. Bisa tak? Bisa enggak? Temenan. Saya sih real ya, tadi kan ngomong saya kehilangan kotak. Isinya cuma beberapa aja. Saya lupa mengucap syukur. Saya panik duluan. Saya kecewa duluan, saya nuduh orang sembarangan. Semua saya tuduh. Ojo-ojo pembantuku. Padahal pembantu saya itu ikut saya itu mulai anak saya itu TK. Sekarang sudah berusia 28 tahun. Saya tuduh. Ojo-ojo ewangku yo. Ojo-ojo susternya suami saya. Lupa mengucap syukur. Tapi, mohon maaf, nek secara manusia, kan kilangan, kotake hilang, kotak perhiasannya hilang. Apa ya? Wong hilang nih. Ayo. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, dalam kondisi apapun, kita harus bisa belajar mengucap syukur. Sulit. Tetapi saat kita mengucap syukur, seperti yang dilakukan oleh Yehuda, bangsa Yehuda. Lihatlah Bapak Ibu, mereka berkemenangan. Keluar dari masalah dengan berkemenangan. Padahal tadi dikatakan seolah-olah tidak ada masa depan, seolah-olah akan mati, seolah-olah sudah selesai. Tetapi lihatlah menjadi pemenang. Belajar mengucap syukur. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu mendengar firman ini, dan Bapak Ibu dalam masalah apapun, Bapak Ibu ingat 4 poin yang saya sampaikan. Bapak Ibu harus mencari Tuhan. Bapak Ibu harus mata tertuju kepada Tuhan. Ucapkan perkataan kalimat yang positif dan selalu mengucap syukur. Kalau ini dilakukan, kita akan keluar sebagai pemenang. Seperti bangsa Yehuda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon pemain musik, WL, singer untuk membantu saya. Bukan membantu saya, bantuin saya. Suara saya enggak enak. Kalau nadanya C, mungkin saya nadanya bisa F, bisa kemana-mana. Kalau WL singer sudah pasti enak suaranya. Bapak Ibu percaya enggak dalam setiap musim kehidupan kita,
Apapun musim itu, apapun musim yang Bapak Ibu jalani saat ini, mungkin musimnya musim panas sekali, kering, atau musim hujan, banjir air mata, apapun itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita menyanyikan semusim berlalu. Bapak Ibu merenungkan setiap kata yang ada dalam pujian ini? Kalau Bapak Ibu melakukan ini, dari kalimat, dari kata yang pertama sampai kata yang bersyukur selalu, itu menyatakan luar biasanya Tuhan kita dalam menghadapi masalah kita. Seluas apa samudra di dunia ini, setinggi apa cakrawala di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengukur luasnya samudra, kita tidak bisa mengukur tingginya cakrawala. Sebegitulah kasih setia Tuhan untuk kita. Masihkah kita meragukan Tuhan kita dalam kita menghadapi masalah? Masihkah kita goyah? Masihkah kita tidak percaya kalau kita bisa ditolong Tuhan kita? Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi.
kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, sehingga sukacita surgawi melimpah atas kehidupan kami. Kami boleh menghadapi masalah, kami boleh menghadapi tantangan, kami boleh menghadapi peperangan, tetapi suatu hal yang harus kami cari adalah Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi ini menguatkan dan meneguhkan kami agar kami tidak terfokus pada masalah kami, tetapi kami ingin mencari Engkau. Kami ingin berdiri di hadapan Engkau untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap situasi dan kondisi apapun kami akan selalu mencari Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, karena bersama-sama Engkau ada sukacita yang besar yang Tuhan sendiri yang akan lakukan. Kami tidak akan berperang dengan kekuatan daging kami, tetapi Engkau sendiri yang berperang bagi kami ya Bapa. Karena Engkau adalah pahlawan perang bagi kami, sehingga saat kami menghadapi masalah, kami tidak kalah, kami tidak bingung, kami tidak takut. Kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan kami percaya, biarlah sidang jemaat di tempat ini boleh belajar untuk mengucap syukur, boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Di saat kami memuji menyembah nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau menguatkan kami, dan Engkau sanggup memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, pada hari-hari yang jahat ini kami banyak mengalami tantangan, banyak mengalami peperangan rohani. Karena itu Tuhan, kami ingin rindu supaya Tuhan membungkus kami dengan kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan boleh keluar sebagai pemenang saat kami menghadapi ujian, saat kami menghadapi pencobaan ya Bapa. Karena Tuhan kami percaya Engkau akan pakai kehidupan kami semua ini menjadi alat Tuhan untuk menjadi juru-sahabat yang luar biasa, sehingga kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas, tetapi kami akan mencari Engkau. Mata kami tertuju kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah hidup bagi kami, dan Engkau telah membawa kami kepada kemenangan-Mu yang luar biasa. Engkau tancapkan Tuhan, Engkau camkan firman kami ini dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan merasa sendirian, tetapi ada suatu pribadi yang luar biasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan kami percaya di tempat ini akan tumbuh, akan ada orang yang berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan, karena kasih setiamu sungguh baik hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan kami kalau sebentar lagi juga hendak mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kau sucikan, Kau kuduskan tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah semuanya ini untuk pekerjaan nama Tuhan. Kau memberkati para pengelolanya, sehingga semuanya ini dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, berkat ilahi selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan. Di nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya undang tim dari Persekutuan Doa Alfa Omega Doa Persuran untuk menyaksikan pujian bagi Tuhan. Monggo, disilakan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin melihat wajah-wajah baru kami dari Pasuruan, dari tim Alfa Omega, dan kami tidak sendiri, kami membawa tim, namanya tim tidak satu ya, pasti banyak. Saya panggil yang paling muda, usianya sweet lebih 10. Yang merasa sweet tidak, lebih 10. Saya Putri Bulina, saya biasa dipanggil Putri karena suami saya Pak Tri yang merasa suami saya maju, satu-satunya dari Tuhan. Maju Pak Tri. Namanya tim, ini tim loh Pak Tri, maju Pak Tri, jangan malu-malu. Ini teman saya bertengkar Bapak Ibu dalam suka maupun duka ini. Dan ini kami memperkenalkan teman saya yang tadi yang sweet. Bapak Ibu ingin tahu namanya?
Mariana. Saya dari Pasuruan. Suami ditanya suami. Suaminya sudah istet. Kami panggil teman kami Bu Dwi dan Bu Maria, mungkin Bu Indah, monggo. Cik Iji, inilah kami tim Alfa Omega yang kami biasanya melayani dari desa ke desa dan benar-benar desa, dan kami tadi pagi sangat dikejutkan dengan yang namanya sungai. Dan kami akan mempersembahkan sebuah lagu.
firman Tuhan, pujian kesaksian yang memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati? Haleluya, kita semua telah diberkati melalui pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Indah dan tim Alfa Omega. Pertama kali saya ketemu waktu garis depan, kemudian saya WA, ternyata dijadwal dan saat ini bisa melayani memberkati kami jemaat GPDI Ebenezer. Saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan, saya percaya datang di sini pengorbanan. Datang pasti pagi-pagi bangun, harus meninggalkan rumah, mestinya bisa bersama dengan anak cucu, tetapi harus melalui tadi loh, jalan masuk ya, jalan keluar, tapi Tuhan itu ada. Ya, ini mengingatkan dalam perjalanan hidup. Ada saatnya kita dibawa melalui jalan yang gak enak, tapi ada jalan yang enak. Jalan apapun kalau kita bersama dengan Tuhan pasti enak. Gak enak, enak. Puji Tuhan, secara manusia deg-deg ya, secara manusia ya, tapi puji Tuhan, kalau tim Alfa Omega sudah memberkati kami jemaat Ebenezer, kiranya doa kami semuanya diberi kesehatan, pelayanannya, pekerjaannya, anak cucunya diberkati Tuhan. Doa kami terus dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ingat pengorbanan Tuhan, darah Yesus yang luar biasa, tidak apa-apa, tapi ini luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, turun ke desa-desa dan jadi berkat. Ya, doa kami terus jadi berkat. Ya. Pengumuman untuk doa pagi seperti biasa jam 4 pagi di tempat ini, dan doa malam hari Selasa dan Kamis, hari Rabu ibadah wanita semuanya jam 6. Kemudian ibadah sekolah minggu seperti biasa setelah ini dipisah di atas. Kemudian untuk remaja nanti sore jam 6 di tempat ini ada ibadah pemuda remaja. Ya, mengingatkan firman Tuhan remaja Pak Titus katanya. Mungkin ingat. Ya, puji Tuhan,
kita nanti kenaikan ada ibadah pagi di tempat ini, tapi tunggu tanggal 29 masih minggu lagi. Menyerahkan untuk rencana untuk pelayanan di tempat ini, kehidupan jemaat yang khususnya hari-hari ini menghadapi ulangan ya. Ulangan kenaikan kelas anak SD, kelulusan. Ya, kita doakan supaya anak-anak kita ditolong Tuhan bisa menjalani ulangan dan naik kelas dan lulus. Mungkin ada sesuatu yang ditambahkan? Oh iya, mari Ibu silakan. Mari perwakilan dari tim Alpha Omega. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi semua mendengarkan firman Tuhan. Ada yang ngantuk, jujur ada yang ngantuk? Ada ya. Bapak Ibu yang tahu ayat firman Tuhan yang disukai jemaat berdiri di sini, maju. Ayat yang disukai jemaat, ayo maju dan sebutkan. Oke. Ayat terakhir. Betul, ayat terakhir boleh disebutkan? Gugur. Ayat yang disukai jemaat adalah ayat terakhir, ndang mulai ndang wis, tapi ndak bisa menyebutkan gugur. Ada yang tahu? Pak, tidak berlaku bagi tim. Ada yang tahu? Ada Pak, yuk Pak maju Pak, jangan malu-malu Pak. Disebutkan yang keras menghadap Bu Indah ya Pak. Ayat ke-6. Dari ayat apa Pak? Itu dari ayat apa Pak? Yohanes, Markus, Lukas atau apa? Benar. Ya, Ulangan. Salah Pak. Kemarin sudah ulangan, sampean minta ulangan lagi. Sudah Pak. Pak, sini aja Pak. Pak, berdiri sini Pak. Aduh Pak, oleh belas kasihan Tuhan, Bapak menghadap ke sana. Bu. Oke, Bu sudah dijawab. Iya, sudah. Tadi enggak ngacung Bu, saya sak pulang ya. Dari apa? Pak, tetap di sini Pak. Ya. Dari 4 poin yang disampaikan oleh Bu Indah Susilo, ada salah satu yang bisa nyebutkan setiap menghadapi permasalahan? Monggo Bu, maju Bu, jangan malu-malu Bu. Maju Bu di depan. Yang keras ya Bu ya. Mata selalu tertuju pada Tuhan. Yakin, pasti. Yakin, bisa. Bu, sini Bu. Ada yang bisa menyebutkan ayat awal dari firman Tuhan tadi? Maju. Ayo, yang belum. Awal. Ayo Pak, jangan malu-malu, maju Pak. Maju. Ayo Pak. Ayat Ulangan 26 ayat 6 dan 7. Berarti enggak ngantuk ya Pak, tunggu di sini Pak. Ada yang tahu nama lengkapnya pembicara maju? Ada yang tahu nama lengkap pembicara maju? Loh Pak, kok nginceng ya Pak? Ayo cepet Bu. Ayo. Maju Bu, maju. Bu Indah.
Bu Indah Susilawati ya. Bu Indah sesuai akte ya Bu. Tuh, Bu berdiri dulu ya. Satu lagi ya, Bapak Ibu tadi yang kalau tahu nama tim kami yang umurnya swidak 10, ayo maju siapa? Ayo Bu, jangan malu-malu Bu. Iya. Loh Bu, nama Bu, nama. Bukan nama tim, nama perorangannya. Iya, yuk Bu, ada yang tahu tadi kan perkenalan. Nah, ini beliaunya. Ibu Isdek. Namanya Ibu Isdek. Nggak ada yang tahu siapa yang hari ini berulang tahun? Maju. Tanggal ini loh ya. Hari ini berulang tahun, maju. April itu hari Kartini, Pak. Mei, ayo. Gak ada yang ulang tahun, Pak. Gak ono roti tar Ci Indah. Atau yang paling usianya paling tua. Ayo Bu, maju Bu. Oh, 2 orang. Mari tim Alfa Omega maju untuk diambil gambar. Tim Alfa Omega maju untuk diambil gambar. Geser, Bu Dwi geser, mungkin bisa geser agak ke sini Bu. Yang sana mepet, sudah. 2 sap ya. Foto dulu ya. Bapak Ibu Gembala monggo. Terima kasih. Jangan turun. Puji Tuhan. Lain kali kalau dikasih pertanyaan jawab ya. Kalau disuruh maju-maju ya, biar dapat berkat. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdiri, kami memuji kebesaran-Mu.
Kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Kami telah diberkati Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang menguatkan di tengah kami menghadapi tantangan, ketakutan, persoalan, permasalahan, supaya kami tetap mencari Tuhan, memandang Tuhan, bukan melihat persoalan masalah kami akan lemah, melihat Tuhan kami diberi solusi dan diberikan jalan keluar, dan kami tetap ada di dalam Tuhan dan tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Terus kami doakan untuk tim Alfa Omega ini, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya, Tuhan memberkati dan membuat menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit, mungkin suami, itu saudara, dalam nama Yesus, supaya kuasa bilurmu menjamah, menyembuhkan dan menyehatkan. Demikian kami jemaat yang ada di sini yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, sehatkan. Anak-anakmu yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas, Tuhan tolong anak-anak SD diberikan senantiasa kepandaian, kepinteran, sehingga bisa lulus dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, terima kasih. Menyerahkan setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, rumah tangga, anak cucu, usaha mata pencarian pekerjaan, kiranya diberkati Tuhan. Di luar kota, di luar pulau, di mana saja Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan kegiatan pelayanan di tempat ini sepanjang minggu, kiranya Tuhan memberkati. Kalau sebentar tim Alfa Omega akan kembali ke Pasuruan, Tuhan sertai perjalanannya, tiba di rumah dengan selamat, bertemu keluarga dan kembali mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga umat-Mu sepanjang minggu ini akan menjalani kehidupan aktivitas, disertai, ditolong dan diberkati Tuhan. Mari kita minta berkat, kiranya bersama-sama kita pulang menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.